istri. Kok bisa? Supaya apa? Supaya berikutnya, supaya kita sukses jadi ibu. Maka kalau jadi ibunya belum beres, pasti jadi istrinya juga berantakan. Coba kita potret kisah ibu dalam Al-Quran. Kisah ibu siapa aja? Ibu Nabi Musa. Itu kan kisah ibu ya. Tahu nggak namanya ibunya Nabi Musa? Nggak tahu. Al-Quran bilangnya ibu, maka disebut ibu. Ibunya Nabi Musa. Ibunya Nabi Musa, kisahnya panjang banget. Tapi akhirnya saya potret hikmahnya biar kita cepat ya. Kisah ibunya Nabi Musa kita potret dengan quotes ya, quotes. Ikuti Allah saja, meskipun itu nggak sesuai dengan hatimu. Udah pahami dalamnya. Ikuti Allah saja, walaupun itu nggak sesuai dengan hati kita. Allah kita pakai jilbab, tapi kita nggak sesuai hati kita. Aduh, ngapain sih pakai jilbab? Jilbabin hati dulu deh ya Allah. Allah maunya apa? Pakai ikuti Allah saja walaupun banyak pertentangannya. Sama itu di kisah perjalanannya ibunya Nabi Musa juga gitu. Ya Allah, ini anak dikejar-kejar Fir'aun, mau dibunuh, anak laki-laki harus mati di tahun itu. Kata Allah, hanyutkan. Harusnya kalau kita takut sama anak kita mau dimatiin orang, harusnya kita ngapain itu anak kita? Disembunyiin ya. Ini sama Allah diperintahin apa? Dihanyutin. Itu bertentangan nggak? Tapi apa? Kemudian Allah berjanji, kami akan menjadikan anakmu seorang rasul dan kamu akan bertemu lagi dengan anakmu, itu janjinya Allah. Padahal menurut ibunya Nabi Musa itu bertentangan. Tapi yang terjadi apa? Ketemu nggak sama anaknya? Ketemu. Dan ketemunya luar biasa. Itu anak disusuin sama perempuan-perempuan lain, kasih pengumuman di kerajaan. Ini siapa yang bisa nyusun anak ini? Gak ada yang cocok. Ininya apa? Susunya gak ada yang cocok sama dia, nggak mau. Akhirnya datanglah mak ini cocok. Ternyata siapa? Ibunya. Ini Allah yang ngatur. Ya. Makanya kita hidup tuh kita diatur aja sama Allah. Jangan kita hidup pengen diri kita sendiri. Ya Allah supaya begini, saya pengen begitu. Padahal Allah larang. Nah akhirnya apa? Untungnya apa? Benefitnya. Kalau kita hidup di dunia ini ngomongin benefit mulu. Benefitnya apa? Udah ketemu anaknya, untung nggak? Untung nggak, jadi sedih, bahagia. Nyusuin anaknya, digaji sama negara. Sekarang mana ada orang nyusuin digaji sama negara? Ya, untung kalau kita ngikutin Allah, itu pasti nggak ada yang rugi. Kadang-kadang kita jadi perempuan itu harus menguasai laki-laki. Itu siapa yang ngajarin begitu? Jadi perempuan itu jangan mau kalah sama laki-laki. Gak ada yang ngajarin kayak gitu. Yang ada nanti sengsara ya. Yang ada nanti sedih. Yang ada kehilangan suami. Olawan membakar suami itu salah satu contoh. Walaupun di sana nih kalau saya ngomong ini saya menghujat. Itulah masyarakat sekarang. Ibu-ibu mah senangnya dibelain dulu ya. Ibu senangnya diangkat-angkat tuh, tapi diangkat dalam hal yang salah ya. Kemudian ada kisah ibunya Maryam, ini panjang ya. Ibunya Maryam namanya Hannah binti Pakuz. Ini ibu yang luar biasa, ibunya soleh. Ini single mom. Single mom, emak yang gak ada suaminya ngedidik anak dari orok. Suaminya udah meninggal. Ada di sini yang janda. Saya punya teman janda, suaminya meninggal, anaknya baru 7 hari. Masya Allah, ini bisa potretnya belajar dari Hannah. Gimana ngebesarin anak, punya anak solehnya luar biasa kayak Maryam. Nanti saya kasih tahu di akhir ya, mudah-mudahan waktu cukup apa yang dilakukan ibunya Maryam sampai punya anak modelannya kayak Maryam. Terus punya cucunya Nabi, padahal nggak punya bapak ya. Nabi Isa kagak punya bapak, Maryam juga punya bapak tapi bapaknya udah meninggal. Sama tuh ya, nasibnya sama. Tapi Masya Allah kesolehannya luar biasa. Bahkan Maryam itu di Al-Quran itu ditulis namanya sebagai surat. Itu nama perempuan yang satu-satunya jadi surat itu cuma Maryam ya. Ini luar biasa ya keluarga Maryam. Terus kemudian yang ketiga tadi kisah Maryam ya. Maryam itu sosoknya soleh, saya potret. Kenapa Maryam bisa melahirkan anak seperti Nabi Isa alaihissalam? Walaupun gak punya suami, walaupun gak punya ayah, gak kehilangan sosok ayah. Karena Maryam itu udah azan ya, tapi ntar aja. Ini yang ibu harus contek dari Maryam. Yang pertama, Maryam itu taatnya luar biasa sama Allah. Taat banget. Insya Allah. Jadi kita bicara perempuan-perempuan taat. Hasilnya apa? Hasilnya keren anaknya. Yang kedua, ini yang kadang-kadang perempuan suka meleset. Maryam itu sangat menjaga dirinya. Kita kadang-kadang kepleset. Kita susah menjaga diri kita. Jadi kalau chat-chat sama orang, sama laki-laki itu enakan tuh kirim-kirim emoticon. Jangan itu ya. Berarti murid apa enggak itu?
ini laki-laki ini boleh nggak dicari-cari kayak begini? Jaga di diri, ahsanat farjaha faraj, yang dijaga apa? Kemaluan, ya. Jangan diobral kemaluannya kecuali sama suami. Ya. Nah ini Maryam luar biasa, makanya Allah sebut Maryam itu minal qanitin. Qanitin itu taatnya itu melebihi laki-laki. Qanitin itu harusnya buat laki-laki, harusnya perempuan apa sebutannya dalam bahasa Arab? Qanitah, tapi di Al-Quran Maryam itu disebutnya qanitin. Qanitin itu sementara untuk sebutan kepada laki-laki yang taat. Tapi Maryam tuh jet set. Kenapa? Karena memang taatnya itu sama seperti laki-laki yang namanya ada dalam Al-Quran. Laki-laki itu adalah nabi-nabi yang nama dalam Al-Quran tuh. Kesamaan Maryam itu ya. Jadi makanya disebutnya qanitin. Nah kemudian yang berikutnya memahami amanah seorang istri. Ini ada hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatihi. Jadi kita ini perempuan, ra'in itu penggembala. Ibu-ibu itu penggembala. Siapa yang digembalakan? Bukan suami yang digembalakan ya. Yang digembalakan itu rumah dan anak ya. Nah nanti setiap kita adalah ra'in, pemimpin, dan setiap kepemimpinan itu akan ditanyai pertanggungjawabannya oleh Allah. Termasuk kita juga ditanya sama Allah, anakmu jadi apa? Tuh sampai anaknya nauzubillah anak narkoba, ya. Jangan sampai anaknya nauzubillah ikut geng motor. Tuh, yang kasus kemarin tuh yang anak viral itu meninggal ya, nauzubillah ya. Jaga pergaulan anak. Nanti saya kasih tahu gimana caranya supaya anak jangan sampai kayak gitu ya. Ibu itu pemimpin bagi rumah yang di dalamnya ada anak-anak. Tapi yang dikecualikan adalah kita nggak boleh mimpin suami. Itu yang nggak boleh. Ini ibu harus punya apa namanya pedoman. Di rumah itu semuanya adalah ibu yang pimpin anak dan rumah ya. Rumah isi rumah nih. Tapi kalau suami itu tidak boleh diambil kepemimpinannya. Nanti akan hilang barokahnya. Nah tanggung jawab perempuan di rumah suaminya, karena dalam Al-Quran itu perempuan itu tinggal di rumah suaminya. Maka kepemilikan harta benda itu seharusnya milik suami. Kalau saya di rumah itu saya nggak punya sertifikat atas nama saya, sertifikat atas nama suami. Nah setiap laki-laki adalah ra'in pada keluarganya. Begitupun juga perempuan. Wal mar'atun ra'iyatun. Perempuan itu ra'in, harus punya riayah. Riayah itu binaan. Siapa yang dibina? Anak-anak ya. Fil baiti jauziha, di rumah suaminya. Kecuali beda kalau tinggal di rumah mertua ya. Itu rumah mertua ya, bukan rumah suami. Wa iya mas'ula ra'iyatuha. Ia akan ditanya oleh Allah, riayahnya benar atau enggak? Gimana cara mendidik anak? Itu ibu akan ditanya. Bagaimana cara ibu mendidik anak-anak? Bagaimana ibu mempertanggungjawabkan anak-anak kita di hadapan Allah? Nah, tugas dan tanggung jawab perempuan ngurusin rumah, ya Al-Quran atur bu, atur. Bukan hanya nyuci, nyetrika beberes. Wal mar'atun ra'iyatun fi baitiha jauziha. Maka konsep riayah perempuan ini di breakdown, dirinci-rinci ya. Maka tugas perempuan yang paling utama itu menjaga rumah suaminya. Makanya nggak bisa satu pertemuan, satu jilid ini pembahasannya panjang ya. Karena kita akan bedah fungsi kita dulu nih sebagai istri. Ibu tugas itu jaga rumah suami dari pintu depan sampai pintu belakang. Bukan ibu satpam ya. Jadi ibu jagain rumah suami, jagain jangan sampai ada yang hilang. Jangan sampai suami punya peliharaan burungnya hilang. Ya itu jangan sampai ya. Sepeda hilang, jaga ya. Itu kepemilikan suami. Itu tugas perempuan itu menjaga rumah suaminya, menjaga hartanya. Kemudian yang kedua, memperbaiki isi rumah, melayani dengan baik semua tentang urusan rumahnya, jaga kerapihan. Bu, sekarang ini kan ada tulisan, jadi perempuan itu sekolah harus tinggi. Buat apa sekolah tinggi kalau nggak bisa beberes rumah? Yang penting bukan sekolah tingginya, yang penting apa? Beberes rumah. Rumahnya harus rapi, jangan sampai keluker antara tempat tidur atau tempat cuci. Ini tempat tidur udah kan tempat cuci, karena isinya baju kotor semua. Ya. Piring berantakan, gagal jadi ibu ya. Nah itu keindahannya harus diatur. Jangan diserahin ke laki-laki, suruh ngurus rumah. Udah pernah ke rumah juga belum ditinggal mati istrinya? Itu rumahnya bu, hitam banget, gelap ya. Kagak hidup. Kenapa? Karena perempuan itu menghidupkan sesuatu yang mati ya. Pikirannya yang mana-mana ya. Menghidupkan itu memang kodratnya perempuan, fitrahnya. Jadi ngaturin sofa, tempat tidur, selimut, baju rapi itu tugasnya ibu-ibu ya.
Jadi bagaimana kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ra'iyatiha. Jadi makanya kalau ngaji kita harus detail Ibu ya. Perempuan itu harus menjaga urusan rumah suaminya, melayani baik-baik suaminya, urusan makan, pakaian ya. Semuanya diurus sama ibu. Ibu boleh kerja, boleh. Islam nggak melarang perempuan kerja. Istri Nabi penghasilannya besar. Siapa namanya? Zainab binti Jahsy. Penghasilannya besar, penghasilannya banyak, tapi sedekahnya juga banyak. Insyaallah. Bu kalau pengen jadi kayak Zainab ya, kalau jadi kayak Aisyah kayak ketinggian ya. Aisyah itu pintar banget soalnya. Bahkan seluruh profesor di dunia ini dikumpulin sama Aisyah sendiri. Ini profesor dari zaman dulu sampai zaman sekarang dikumpulin. Itu kalau diukur otaknya masih cerdasan Aisyah. Bahkan otak Aisyah itu kalau diukur pakai alat pengukur, itu alatnya rusak duluan. Benar, saking ini pinter banget. Makanya kita jangan kayak Aisyah, kita nggak bakalan bisa. Pinter banget soalnya ya. Tapi kalau mirip Zainab bisa jadi. Kenapa? Ambil potretnya Zainab itu punya duit, ibu punya duit kan? Ya sama kan kayak Zainab sama. Cuman bedanya apa? Zainab kan kagak pelit. Kalau kita udah nggak sama itu kalau di situ ya. Nah itu jadi antara sedekah dan penghasilan kalau udah mirip Zainab luar biasa. Nah kemudian gimana caranya menjadi madrasah peradaban? Yang pertama ini syarat dari saya. Jadilah perempuan yang bahagia. Syaratnya. Bagaimana caranya menjadi perempuan yang bahagia? Kalau mau bahagia, ibu mau bahagia? Mau. Jangan sedih melulu ya. Nangis dulu, habis gajian nangis, apa bayar utang? Ya, nangis batalnya bahasa ya. Baru aja ini senang-senang suami diambil orang ya, nangis ya. Suami kawin lagi, nauzubillah. Kalau mau bahagia, syaratnya cuma satu Bu, gampang banget. Mau tahu? Maka perbaikilah ketaatan kepada Allah. Nah, catat tuh. Perbaiki amal solehnya, jaga ketaatannya kepada Allah. Ibu-ibu harus punya waktu saatu yunajibar roba, punya waktu khusus istimewa bersama Allah. Punya nggak kita waktu bersama Allah? Kalau ibu-ibu sibuk dari mulai duha sampai zuhur sampai asar sampai maghrib sibuk, ibu-ibu punya waktu di sholat isya. Coba nih, setelah sholat isya, sholat sunnah, terus kemudian sholat witir, udah sejadah tetap digelar. Ya, jangan gelar tikar buat ngegosip aja. Gelar sejadah, bilang sama suami, bilang sama anak, maka jangan diganggu. Ini mah jam 8 udah di depan TV ya main remote nonton sinetron ya. Udah sekarang diganti gaya hidupnya, gelar sejadah. Habis itu ngapain? Ibu baca surat Al-Mulk sebelum tidur. Ini saya kasih tahu rahasia. Sebenarnya rahasia Bu, nggak boleh kasih tahu. Bahagia, benar. Nanti ibu akan merasakan di titik punya uang, nggak punya uang nanti tetap bahagia, benar Bu. Kalau ibu mau rutin ini, masya Allah ya. Nanti habis baca surat Al-Mulk, itu mau kena jangan dibuka dulu ya, karena ada salah satu ritual nih Bu. Bukan ritual dari perdukunan ya. Ritual masya Allah nih pokoknya. Habis baca surat Al-Mulk, baca surat As-Sajdah. Ibu tahu surat As-Sajdah? Cuma 30 ayat doang Bu. Nah berhenti di ayat ke-15 ya. Ingetin, ada tanda sujud tilawah. Tiap hari ibu melakukan itu, apa yang terjadi? Setan nangis di rumah ibu, nangisnya jamaah, pojokan. Apa yang bikin setan nangis? Nangisnya nggak kaleng-kaleng, nangis beneran. Nangis kaleng-kaleng, udah. Ini nangis beneran Bu, karena dia trauma. Dia ingat waktu disuruh sujud sama Nabi Adam, dia ngelihat ketika ada anak turunan Adam masih sujud, kok masih ada udah ratusan, udah ribuan tahun masih ada yang sujud. Ya, Masya Allah. Nangis di pojokan. Akhirnya apa? Ketika setan udah pada nangis, pergi dari rumah ibu, digantilah rumah ibu kedatangan malaikat rahmat. Masya Allah, rumah udah kayak gitu tuh. Udah nggak ada lagi tuh yang rese-rese ke rumah, anak rese udah nggak ada, suami rese udah nggak ada juga tuh. Disujudin terus sama ibu ya. Setannya disujudin, bukan sujud sama setan. Dia nangis, dia kabur dari rumah. 30 hari dia mau ngelakuin. Masya Allah dah. Sujud itu adalah perbuatan yang paling tua sejak di surga itu kan ya. Dan itu udah sujud, perbuatan yang paling tua, ibadah yang paling tua sujud ya. Insya Allah. Bisa kayak gini? Simpel banget ya. Simpel. Mulai dari situ dulu. Belum lagi saya suruh yang mulai setiap malam. Sholat tahajud setiap malam ya. Nah ini modal terbesar mendidik anak
ibunya harus bahagia. Syarat mau bahagia, ibu punya waktu khusus bersama Allah, punya waktu istimewa. Kalau orang sudah dekat sama Allah, kalau orang sudah punya waktu istimewa dengan Allah, maka Allah gak akan sampai membuat dia tuh menjadi sedih, galau, baper. Itu kan perbuatan setan ya. Sedih, galau, baper itu ya. Ini modal terbesarnya ibu harus bahagia. Caranya bahagia apa? Nah, kalau bahagia sudah hadir, ibu udah bahagia, udah happy, maka yang hadir berikutnya apa? Sakinah. Ini dalam ilmu kesehatan nyambung, relate. Ada yang namanya hormon endorfin. Kalau hormon endorfinnya udah keluar, ibu sehat lahir dan batin. Oh ya. Nah, tujuan perkawinan adalah sakinah, ini sakinah. Nah, kalau sakinah udah datang ke hati kita, kalau kita udah dekat sama Allah, kita sakinah, kita tenang, itu pasti. Maka tidak akan ada lagi kesulitan di dalam rumah itu. Kalau kesulitan datang, ibu tuh udah kebal ya. Kenapa? Karena udah dekat sama Allah. Karena di sini ada di Quran surat Al-Fatihah. Fa'anzala litaskunna 'alaihim fa'ashabahum fathan qariba. Maka Allah itu kalau udah nurunin sakinah ke hati hambanya, udah sakinah nih, maka yang terjadi apa? Menang. Rumah itu akan hadir kemenangan. Itu yang tadinya susah-susah mendidik anak, yang susah-susah memahami suami, insya Allah mudahkan ya. Nah, kemudian yang berikutnya harus punya amalan yang ikhlas. Karena amalan yang ikhlas dari seorang ibu, amalan itu akan diterima oleh Allah, dan Allah lah yang akan menumbuhkan dengan pertumbuhan yang baik. Dibaca Quran surat Ali Imran ayat 35, 36, 37 ya. Quran surat Ali Imran membahas tentang Hana. Ini kita masuk ke kisahnya Hana. Hana ini istrinya Imran, dia punya amal soleh seorang ibu yang berpengaruh pada kehidupan dan pertumbuhan anak-anaknya. Contohnya kisah buruk ibu itu ada itu nggak kisah buruk seorang ibu? Istrinya siapa? Istrinya Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh itu bapaknya udah, Nabi Nuh itu soleh, berarti jadi bapak udah soleh. Tapi anaknya kenapa durhaka? Karena istri. Makanya ketika Nabi Nuh itu kehilangan anaknya lewat banjir besar ya. Kemudian Nabi Nuh nyari-nyari anaknya nggak ketemu, terus kemudian berdoa, ya Allah kok kenapa saya ini nabi ya Allah, nabi yang dakwahnya ini 900 tahun ya. Tapi kenapa saya terpisah dari anak saya? Udah mungkin kenabiannya. Terus kemudian Allah tegur, qala ya Nuh innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu sholih. Wahai Nuh, itu adalah hasil karya yang tidak soleh. Siapa yang tidak soleh? Istri. Makanya hati-hati jadi istri. Kalau istri nggak soleh, maka rusak keturunan. Makanya sekarang kita perbaiki nih mindset kita ya. Kita perbaiki pola pikir kita. Kita jangan nyari uang banyak-banyak buat menghasilin warisan buat dibagi ke anak-anak. Bukan, salah. Warisan itu bikin petaka, bikin berantem. Berapa banyak orang di dunia ini yang berantem berdarah-darah karena warisan? Berapa banyak di dunia ini, banyak banget ya, yang ibunya ditaruh di panti jompo demi rebutan warisan. Ibunya aja kasih itu, bapak-bapak ditaruh di panti jompo. Itu banyak. Itu jangan sampai kayak gitu sama anak digituin. Makanya bikin warisannya gelar sejadah. Contohnya gini, ya Allah, jadikan amal soleh kita itu warisan. Ke anak-anak kita turun gak turun. Ya Allah, saya mau setiap malam itu tahajud. Ya Allah, jadikan tahajud saya ini untuk kebaikan anak-anak saya. Kok ada anak yang dia nggak melamar kerja, tiba-tiba dapat kerjaan, bagaimana ceritanya? Telepon, pulang, kamu terima kerjaan, loh saya nggak melamar kerja, bisa, kenapa? Emaknya rajin tahajud, Masya Allah. Tapi ada anak sekolah dari SD, SMP, SMA sampai kuliah udah bagus banget tempat kuliahnya, bertahun-tahun nggak pernah diterima kerja, kenapa? Emaknya kerjaan gosip mulu, nyakitin orang mulu. Itu hati-hati Bu. Apa yang kita lakukan ya? Kalau ada ketimpangan kesusahan anak kita itu karena dosanya kita, bukan ada dosa turunan, nggak ada ya. Tapi kalau emaknya rajin tahajud, itu anaknya gampang. Waktunya nikah, emaknya gak usah panik, anak saya udah usia 40 belum nikah. Tiba-tiba ketemu jodohnya cepat, tiba-tiba ketemu jodoh yang soleh, yang soleha, Masya Allah. Ini luar biasa nih amalan orang tua. Anak kita ada 3, amalan solehnya harus ada 3, amalan istimewanya. Anak 1 saya wariskan tahajud saya, gitu Bu. Ya Allah, ini anak pertama saya mau wariskan tahajud saya nih. Kan anak saya insya Allah menjadi anak yang soleh juga,
anak yang sukses dunia akhirat, rumah tangganya nggak berantakan, nggak nyusahin saya di masa tua. Anak kedua, saya mewariskan puasa sunnah, Senin Kamis. Ya Allah, puasa ini kasih ke anak saya si Ahmad itu, namanya Ahmad katanya. Boleh ibu berdoa gitu tawasul. Puasa sunnah, Senin Kamis. Anak ketiga diwarisin apa? Sedekah. Aduh banyak ya amal soleh yang belum lagi nih. Puasa, sholat sunnah rawatib ya. Sholat sunnah yang sebelum sholat wajib itu, sholat sunnahnya udah banyak. Masya Allah, itu diwarisin tuh ke anak-anak. Masya Allah bu. Ibu tiba-tiba nanti kalau udah masa tua tuh anak pertama sama anak kedua rebutan, bukan rebutan warisan, rebutan ngehajiin emaknya, rebutan ngumrohin anaknya. Masya Allah ya. Dan udah berarti udah selesai. Padahal masih banyak ya. Kita tutup dulu dengan doa ya. Nanti baru doa dulu aja.